Halo guys, kali ini saya akan menjelaskan satu mobil yang membuat HR-V dan Nissan Juke ketar-ketir. Kita ini punya Chevrolet. Kenapa saya bilang mobil ini sangat bisa mengoverkill si HR-V dan juga si Nissan Juke? Pertama, dari segi model dan tampilan, di tahun 2017 dan 2018, ini mobil sudah menggunakan facelift dan juga sudah menggunakan DRL, teman-teman. Ditambah lagi dengan model yang sangat gagah. Dan kalau HR-V itu 1500 dan 1800 cc, ini hanya 1400, tapi sudah dilengkapi dengan turbo. Kurang apa lagi? Sudah ada turbo di mobil seganteng ini. Ditambah lagi dengan warnanya merah berwarna ini, sudah ada sunroof juga. Kita langsung kasih lihat. Sudah keyless. Langsung kita kasih lihat bagian luarnya. Velgnya ini masih orisinal, teman-teman. Untuk ban juga ini masih sangat orisinal sekali. Ini bannya tahun 2019, jadi ini masih bahan bawaannya dia masih sangat tebal, masih sangat rapi, tidak ada pecah-pecah. Ditambah lagi ini mobil sudah di track, serta untuk kalian masuk ke dalam mobil, kalian bisa menggunakan yang namanya keyless entry. Jadi kalian bisa mengunci tanpa menggunakan tombol di remote. Bisa terbuka secara otomatis hanya dengan menekan tombol di handle pintu. Lanjut ke bagian belakang. Di bagian belakangnya ini modelnya itu sangat berbeda dibandingkan satu buah SUV seperti HR-V yang mereka agak lebih panjang ke bagian belakang. Begitupun Nissan Juke yang agak lebih ceper di bagian atapnya. Ini kompatibel banget, jadi untuk bagian head, untuk bagian posisi kepala kalian di dalam itu masih lega, dan untuk bagian belakangnya ini juga masih oke untuk naruh-naruh barang. Nanti kita akan spill sedikit di bagian bagasi. Lanjut lagi ke bagian bodi di sebelah kiri. Dan mobil ini ya teman-teman ya, kalian ketika ingin ngunci pintu itu tidak harus di bagian pintu pengemudi. Karena apa? Dengan tombol yang ada di handle pintu dimanapun itu, semua pintu ini bisa terkunci. Nah, bisa dilihat ketika saya pencet, ini akan terkunci otomatis di semua pintu. Jadi smart entry lock-nya itu sangat oke sekali. Apalagi ini sebuah Chevrolet teman-teman, sudah dipasti kokoh bodinya. Jadi mobil ini udah siap banget untuk dihajar, dibawa kemana aja. Apalagi dengan ring ban yang lumayan besar, suspensinya enak. Kita langsung kasih lihat interiornya. Bisa dilihat, ini untuk posisi duduk saya ketika di dalam. Ini nyaman sekali. Kita langsung nyalain aja karena ini sudah start top engine. Jadi kita tidak usah nyalakan kunci lagi. Untuk lampunya ini sudah LED, jadi sudah otomatis. Ditambah lagi ini mobil sudah dilengkapi dengan sunroof. Kalau kalian beli HR-V ingin dapat sunroof itu harus membeli yang prestis teman-teman, yang di cc 1800. Dan di tahun 2017 dan 2018 itu sudah pasti harganya di atas 200 juta lebih. Dan ini mobil ini kalian bisa dapat dengan harga 100 jutaan. Bisa kalian lihat untuk fitur di setir. Di setir ini sangat lengkap banget. Adanya audio control di bagian setir, dan juga sudah ada cruise control di bagian kiri setirnya juga. Dan ini setirnya sangat enteng sekali. Canggihnya lagi untuk speedometer ini sudah full digital, serta ini untuk bahkan sampai untuk pemberitahuan bahwa ban kita sedang kurang angin pun ada teman-teman. Jadi ada tire pressure check, ini sampai diberitahu tire pressure check itu sangat oke sekali. Kilometer 90 ribuan, dan ini servisnya sangat rutin sekali. Jadi mobilnya sangat terawat. Transmisinya matic. Dan ini untuk AC-nya. Head unitnya bisa dilihat sudah bisa sambung handphone, dan ini kalian bisa proyeksi juga. Jadi kalian bisa untuk melakukan aktivitas seperti buka maps dan lain-lain, itu sangat bisa banget. Pengotoran AC juga ada 4 titik, di ujung 2, di tengah 2, jadi 1. Jadi sangat enak sekali. Untuk setir ini sudah bisa tilt dan teleskopik teman-teman. Ini jadi kita tinggal naik turun, serta bisa kita teleskopik. Jadi bisa adjustable supaya posisi kalian berkendara lebih enak, dan tinggal maju mundur si kursinya. Nih kita ubah lagi posisi utama. Matic sudah Triptonic. Jadi ketika kalian pindah ke mode M, ini teman-teman bisa dilihat ada di bagian speedometer logo M. Itu ada M1 di bagian pojok kanan bawah sekali, M1, dan kalau kita pencet dia akan berubah menjadi M2.
Jadi untuk yang belum tahu dari mobil Chevrolet ini bisa dikasih lihat untuk di bagian matic-nya itu untuk mengatur perpindahannya itu dari sini teman-teman. Jadi kalian harus di mode M, lalu kalian pencet tombol yang ada di atas ini. Itu untuk mengatur mode manual lah. Kalau tidak, tinggal dikembalikan lagi. Disediakan juga cup holder ada 4 di bagian tengah. Begitupun juga ada sedikit soket di bagian bawah, ini bisa untuk ngecas. Jadi sangat membantu sekali, apalagi buat perjalanan jauh. Sudah sunroof cuy. Kapan lagi? Ini untuk di upping, dan ketika diturunin kalian juga bisa buka ini dengan cara pencet sekali, dia akan sliding. Dan ini bukan sunroof yang sunroof biasa, ini sunroof juga oke banget, rapat sampai ke dalam. Padahal biasanya mobil-mobil Jepang mereka biasanya kalau sunroof itu cuma setengah, jadi masih ada sisa lagi. Nah ini sudah sampai full, dia sunroofnya masuk ke dalam dan kalian bisa lihat ke atas. Ini sangat oke banget, apalagi yang suka bawa anak kecil pergi jauh, sangat bagus sekali teman-teman. Lanjut lagi, kita kasih lihat bagian belakang. Untuk di bagian belakang ini, nah di bagian belakang tadi posisi saya di depan itu udah lega sekali teman-teman ya. Ini posisi saya di belakang, bisa dilihat untuk legroom sangat luas, dan untuk headroom ini masih cukup. Begitupun saya di tengah pun juga tengahnya kosong, jadi ini sangat enak sekali. Serta kalian masih diberi satu colokan ini untuk USB teman-teman. Jadi kalau kalian ingin ngecas bisa langsung sambung aja di bawah sini. Begitupun masih disediakan sedikit konsol di bagian belakang kursi. Ini lampu utamanya bisa kita matiin kalau emang mau. Ini untuk baris kedua. Serta kita kasih sedikit informasi dari bagian bagasinya. Ini kita akan buka bagasinya. Mungkin teman-teman nggak tahu untuk bagian buka bagasi di mana, karena biasanya di sini. Di sini itu adalah posisi kamera mundur. Enaknya dari mobil ini, kamera mundurnya itu langsung mengarah ke bumper. Jadi ketika kalian mundur, parkir, itu akan langsung mengarah ke bumper. Jadi kalian nggak usah takut mobil ini akan nabrak ketika kamera mundur itu nyala. Kita buka bagasinya. Nah ini untuk posisi bagasinya masih sangat cukup lega. Dan masih bisa muat banyak barang dari koper, belanjaan, tas sekolah, ataupun tas belanjaan, itu masih lengkap banget. Serta di sini juga masih disediakan satu tempat mungkin untuk naruh tools ya teman-teman ya. Untuk naruh tools ketika bawa peralatan supaya jaga-jaga di jalan. Serta juga di sini masih ada sedikit konsol untuk mungkin naruh barang yang sama. Tapi bagasinya bukan hanya ini aja. Ketika kalian merasa bagasi ini kurang lega, ini untuk pengait ini kalian bisa cabut ya. Untuk pengait ini kalian bisa cabut kiri kanan. Nah, baris kedua itu bisa diratakan dengan bagasi. Jadi untuk yang belum tahu cara melipat dari bagasi dari baris kedua mobil Trax ini, saya akan kasih spill sedikit aja. Nah, karena banyak yang tanya apakah mobil dua baris itu kursinya bisa dilipat? Tentu saja bisa. Di bagian bawah sini itu sudah ada tuas satu tali kecil. Mungkin nanti kalau teman-teman ngecek akan bisa dicoba sendiri. Nah, posisi bangku ini akan diratakan seperti ini. Tinggal kita ratakan dengan headrest. Ini ketika headrest sudah rata, kalian lipat. Bisa dilihat, ini untuk bagasi jadi seluas ini. Mungkin kalau kita bagasi seperti ini, kalian bisa manfaatin mungkin yang suka touring, yang suka pergi jauh menggunakan mobil-mobil compact, tapi ingin ada space untuk mungkin kalian tidur, istirahat di jalan. Ini bisa sangat digunakan sekali, karena apa? Masih cukup untuk posisi orang dewasa. Dan juga ketika kalian memang benar-benar full bawa barang, bawa untuk harian, kalian sedang belanja atau apapun itu, kalian bisa bawa barang sebanyak mungkin di dalam mobil ini. Apalagi mobil ini sudah dilengkapi dengan turbo. Oke, jadi turbo itu tidak boros untuk mobil ini teman-teman. Karena apa? Dengan cc 1400 kalian bisa dapat turbo, jadi iritnya dapat, tenaganya juga tetap dapat. Power yang dikeluarkan itu masih besar. Apalagi ini sebuah SUV, tidak mungkin sebuah SUV itu kalian hanya main untuk di sebuah gang. Itu tidak mungkin teman-teman. Jadi ini adalah Chevrolet Trax, tipenya yang tertinggi di LTZ Turbo. Untuk lokasi ini plat daerah Bandung teman-teman. Daerah Bandung pajaknya sampai bulan 8 2024. Jadi panjang banget. Nilai pajaknya cuma 4 jutaan. Bahkan udah mau 3 jutaan. Kurang apa lagi coba dapat mobil tahun muda, fiturnya banyak. Dan juga untuk kompetitornya itu sangat benar-benar overkill sekali. Jadi ketika kalian ingin memikirkan, waduh saya ingin beli
mobil 2 baris tapi SUV. Kalian terpikirkan contohlah HR-V dan Juke karena mereka sama-sama 2 baris dan juga sama-sama SUV compact. Cobalah dengan Trax ini dengan fitur yang lebih banyak, kecanggihannya juga lebih banyak, ditambah lagi ada sunroof, tapi harganya sangat jauh dari mereka semua. Kalian bisa dapetin Chevrolet Trax ini dengan harga 175 juta aja, bisa dibawa pulang kondisi pajak hidup. Yang dimana kompetitornya itu masih di harga 200 juta lebih. Kurang apa lagi coba teman-teman, dapat mobil segudang fitur dengan harga 100 jutaan aja. Pokoknya langsung aja buat yang udah nonton video ini dan langsung buru-buru. Yang lainnya SUV, compact, apapun itu pokoknya langsung buru-buru aja. Datang, kontak nomor saya yang ada di atas video dan juga ada di deskripsi. Langsung tanya detailnya, minta foto, minta lengkap, detail, di screenshot jangan lupa. Langsung saya kasih harga yang saya sebutkan tadi. Pokoknya ingat ya teman-teman ya, 175 juta langsung dibawa pulang. Itu aja, saya Ricky Oktora, see you the next video.